Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan RPS, yakni penilaian diri kita terhadap RPS yang kita buat dan jika ada yang belum sesuai harapan, perbaikannya seperti apa. Eh, saya selaku dosen itu telah melakukan ini. Umumnya kita juga sudah melakukan, yaitu saya sudah merevisi RPS. Buktinya di SIDIA, di RPS OBE, modelnya sudah saya ubah dan juga beberapa saya sudah revisi. Akan tetapi tiba-tiba saya mendapatkan pesan dari Korprodi, yang Korprodi ini pesannya tentu saja dari Direktorat Akademik seperti ini, yaitu mohon bantuannya untuk menyampaikan ke Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah untuk update RPS di SIDIA. Bagi yang belum, terutama melengkapi penilaiannya. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Nah, ini apa ini maksudnya? Kenapa kok muncul ini? Itu menjadi pertanyaan kita semua selaku dosen pengampu yang sudah berusaha membuat RPS. Sekarang apa lagi sih? Maka tiba saatnya sebetulnya kita untuk melakukan review terhadap RPS kita, semacam SWA assessment, review terhadap RPS kita, terus kemudian mengecek apa yang masih kurang. Apa yang masih kurang itu untuk saat ini terutama dalam hal penilaian untuk project based learning dan case based learning. Klausul yang didapatkan adalah terkait dengan WA tadi, untuk PJBL menggunakan klausul bahwa penilaian produk itu minimal 50%, untuk case based penilaian partisipasi minimal 50%. Nah, ini melihatnya bagaimana, terus caranya seperti apa? Maka mari kita ikuti contoh berikut. Jadi pertama tentu saja saya akan buka SSO, terus kemudian saya akan pilih Siakadu. Kita tunggu, karena di sini ada dua pilihan dalam Siakadu. Nah, kita pilih yang atas ya, klik untuk mencoba, yang Bapak Ibu juga sudah lakukan ini. Kita pilih, dan bagi Bapak Ibu yang belum merevisi RPS, maka nanti klik RPS OBE untuk merevisi. Misalnya ini, filsafat ilmu, nanti edit revisinya di sini, kita tinggal ikuti. Otorisasi bagi yang belum nanti kita ikuti, deskripsinya apa, model pembelajarannya apa, kalau nggak cocok ya kita pilih misalnya seperti ini, case base misalnya kita sesuaikan. Kalau case base ini sudah ada permintaan, yaitu aktivitas partisipasi, artinya penilaian partisipasi minimal 50%. Sementara di RPS yang sudah direvisi ini, aktivitas partisipasi masih 13,6%. Nah, ini berarti tidak cocok. Berarti harus direvisi, itu sebagai contoh. Maka cara merevisi ya kita lihat satu persatu, kita masukkan. Atau bisa juga, bagi yang Bapak Ibu sudah mengisi, langsung ke ini. Review diri itu di submenu Monef RPS ini. Mari kita klik ya, Monef RPS. Monef RPS. Di sini. Kita klik, maka tampak rapot kita. Sebagai contoh misalnya, rapot saya, untuk mata kuliah analisis artikel jurnal mutakhir, ini ada beberapa dosen yang memang untuk saat ini saya tidak mendapatkan penugasan ini, tetapi berdasarkan rekam jejak saya pernah mengampu mata kuliah ini, dan ternyata itu belum diperbaiki, RPS-nya belum diunggah, sehingga masih 0%. Nah ini, untuk analisis IPA sekolah sebagai contoh, itu sudah dilakukan, sudah saya perbaiki, tetapi ternyata persentase kuntutannya masih 70%.
Biofisik sudah diperbaiki misalnya, tapi ketuntasan dibuatnya masih 70%. Aktivitas partisipasi karena ini case base ini sudah 57%. Bobot evaluasi sudah benar 100%, yaitu karena case base-nya ini tadi sudah di atas 50%. Tapi di sini belum tuntas sepenuhnya sebetulnya. Ditunjukkan oleh bobot ketuntasan 70,43%. Hijau itu artinya ya sudahlah, ini sudah lebih dari 70%. Maka dibuat hijau. Tapi kalau kita tidak puas ya kita buka. Misalnya saya mulai dari yang analisis IPA sekolah itu misalnya tampak ini sebetulnya case base ya. Aktivitas partisipasinya ini 20% ini belum memenuhi. Lah, kalau ingin coba ya langsung aja lihat dalam bentuk file. Kita bisa lihat ya apa kira-kira yang belum. Nah, ini masih kosong. Untuk RPS ini daring dan luring itu seharusnya diisi. Seharusnya diisi itu tentu saja kita kan selaku dosen bisa mengatur apa sih sebetulnya aktivitas pada saat luring dan nantinya aktivitas pada saat daring. Apakah sinkronus, apakah asinkronus. Seandainya terpaksa tidak, maka diberi saja tanda min itu ya. Diklik nanti di RPS-nya untuk diberi tanda min. Contoh yang lain, lah ini masih kosong-kosong ini berarti ini harus saya revisi. Ini sebagai contoh kosong ini harus saya revisi. Nah, sebagai contoh lagi UTS 0% ini kalau ini dari sistem berarti ini artinya kita selaku dosen belum meng-create sebetulnya pada saat UTS itu bobot pertemuan ke-8 ini berapa. Walaupun kita tahu ini boleh jadi kita bayangkan akumulasi dari ini ya kita tulis berapa persennya. Kalau 0 ya 0 itu kita tulis. Jadi ini yang membuat bobot itu menjadi rendah. Maaf, bukan bobot. Tapi dari hasil Monef itu masih rendah, yaitu masih 70% ini tadi. Demikian juga biofisik misalnya kalau kita buka, pasti ada hal-hal aktivitas yang belum kita isi. Nah, ini contoh yang baik misalnya, contoh yang baik dalam hal kesederhanaan, daring misalnya kita untuk pertemuan 1 belum menggunakan daring, maunya luring, ya kita beri shred ini tadi. Nah, ini. Nah, apa yang kurang? Mari kita lihat. Ini sudah ada, daring juga sudah di-shred 10%, misalnya semuanya basis luring, misalnya ini ya. Kita lihat. Ini. Karena kita 16 pertemuan, maka pertemuan 16 itu UAS, itu ya kita isi. Kita isi apa, terus nanti bobotnya berapa. Kalau UAS itu memiliki bobot, ya nanti kita bobot. Secara total bobotnya 100%, partisipasi karena case base ini di atas 50%. Ini yang akan dilihat sebetulnya dalam konteks IKU tadi akan kita lihat. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu, seandainya ada kurang dari atau ada yang masih perlu dikoreksi, di mana kita akan mengoreksi? Ya tentu saja kembali lagi ke RPS, nanti RPSOB, maka kita koreksi berdasarkan berbekal pada pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari review kita sendiri tadi. Oh, berarti sebagai contoh, tadi biofisik misalnya, mata kuliah biofisik kita cari, atau ini analisis IPA sekolah, mana yang lebih dulu ada, misalnya ini ya, analisis IPA sekolah misalnya yang di sini ya kita edit ini apa-apa yang masih belum bagus. Ini contoh penilaian 0%. Berarti ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Untuk kuliah analisis IPA sekolah nanti diatur untuk diperbaiki. Nah, ini misalnya mata kuliah tadi ya kita pilih, kita klik, kita perbaiki. Nah, ini biofisik tadi yang tadi saya katakan, analisis IPA sekolah adalah ini, milik S1, yang IPA sekolah tadi milik S2.
Ya ini apa yang diperbaiki tadi, misalnya contoh minggu ke-1, minggu ke-16 ya, yang tadi bermasalah, ya kita isi. Ini kan belum diisi sama sekali, ini yang menunjukkan tadi belum 100%. Jangan lupakan yang terpenting pada akhirnya untuk keperluan sesaat ini, yaitu RPS kan sebetulnya untuk apa, kepentingan mahasiswa kita ya, yang terutama kita rancang sehingga pembelajaran itu menghasilkan hasil terbaik bagi mahasiswa. Tapi dalam konteks untuk kepentingan sesuai dengan WA yang ke kita itu adalah ini. Kalau kita pilih case study berarti minimal harus 50% kita atur. Seperti itu, dengan bobot total 100% kita lihat. Sekali lagi, melihatnya di mana? Ya, melihatnya dari review RPS. Review RPS di mana? Sekali lagi lihatnya, yaitu di RPS ini ya. Si dia di RPS, review RPS. Kalau kita revisi, RPS OB. Dari saya selaku dosen sebetulnya adalah berharap betul, karena ini mata kuliah misalnya saya itu kan terdiri dari banyak Bapak Ibu yang ditugasi bersama saya by system. Tapi kalau ini dilepas begitu saja tanpa ada arahan dari Korprodi, siapa sih yang akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap RPS ini atau sebagai PIC-nya? Maka umumnya kami selaku dosen itu saling menunggu. Maka saya berharap agar Bapak Ibu Korprodi untuk mendistribusikan tugas perbaikan RPS ini, siapa yang menjadi PIC. Jadi mohon tidak dilepas. Contoh misalnya ada mata kuliah pengembangan kurikulum. Ini kalau kita lihat kan dosennya banyak sekali. Sebetulnya siapa sih yang ditugasi oleh Korprodi untuk updating RPS ini? Itu harus jelas. Itu dari perspektif kami selaku dosen. Oleh karena itu kami berharap Korprodi bagi yang belum untuk menugasi dosen menjadi PIC dan dilakukan secepat mungkin, termasuk mereview sendiri RPS yang dibuat tadi dan merevisi berdasarkan hasil review. Demikian hal singkat yang bisa kami sampaikan selaku dosen ini curhat sekaligus bagaimana penyelesaian